Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya di sini ingin melaksanakan tugas sebagai CGP untuk mewawancara Ibu terkait kasus-kasus di rumah etika yang selama ini Ibu hadapi. Ibu sudah berapa lama Bu jadi kepala sekolah? Cukup lama ya, baru tahun 2009 ya, berarti udah hampir 15 tahun ya. Wah, alhamdulillah. Pasti selama itu Ibu pernah mengalami kasus-kasus di rumah etika atau bineka moral ya Bu ya. Mungkin ada satu kasus yang begitu berkesan gitu buat Ibu, yang buat Ibu bingung bagaimana cara memutuskan atau bagaimana gitu. Kalau yang agak berkesan banget dan terlalu parah itu tentang etika, mungkin kita sebut nggak ya? Apa Bu tindakan? Jadi anak itu sudah hubungan suami istri. Oh, Jadi begitu. kalau di saya memang sebelum Asusila ya, berarti ya. sosialisasi ke orang tua, beberapa anak yang harusnya ketika ada kesalahan dikeluarkan, kita tidak mengeluarkan yang mereka mengeluarkan diri dari sekolah itu, misalnya terkena narkoba, Iya betul. kalau tawuran mungkin kita peringati dulu, Iya. terus beberapa kali baru kita suruh anak itu mengundurkan diri. Iya. Terus kalau narkoba itu nggak ada peringatan, kalau memang sudah terbukti langsung anak itu mengundurkan diri. Terus sama juga dia asusila itu, hubungan seperti suami istri, Iya. maka kita mengundurkan diri walaupun anak itu sudah kelas 9. Memang caranya Ibu memang mensosialisasikan ketika rapat awal tahun, itulah ke orang tua Ibu beritahu, jadi orang tua juga tidak tahu Bahwa Ibu sudah mengikuti peraturan ya Bu ya, bahwa kalau sudah ada kasus-kasus tersebut ya Ibu mengikuti peraturan gitu ya, walaupun sudah kelas 9. Jadi memang awalnya terjadi akhirnya dipanggil oleh guru bimbingan konseling, diproses, akhirnya dipanggil orang tuanya. Mungkin apa karena orang tuanya terlalu sibuk atau kurang perhatian, jadi memang terjadi katanya sih gurunya ketika orang tuanya itu tidak ada di rumah. Oh, kosong ya Bu ya. Tuh. Dan akhirnya memang kita ini kan ya mengundurkan diri, itu yang terberat. Kenapa? Itu kita Kasihan ya Bu sama anaknya ya. apa yang terjadi sama diri kita sebagai orang tua. Bagaimana masa depan anak ini gitu. Tapi insya Allah pasti ada solusi ya, kalau masih kelas 9 coba ya. Ya di situ pasti Ibu bingung ya, biar satu sisi kasihan sama anaknya kan udah kelas 9, tapi ini sangat melanggar peraturan ya Bu ya. Untuk ketika ada kasus itu, nah berarti tadi kan prosedurnya Ibu mulai dari guru BK ya, lalu memanggil Orang tuanya diberitahu. Di situ orang tuanya kira-kira ada negosiasi seperti itu atau tidak? Tidak ada, karena memang kita sosialisasikan ketika dia kelas 7. Kalau yang berat seperti ini maka tidak bisa ada nego. Kira-kira kalau ada kasus-kasus berat seperti itu yang membuat Ibu tantangan paling besar gitu dalam memberi keputusan untuk anak-anak yang seperti itu apa Bu? Apakah misalnya ada orang tua yang pernah tidak terima atau misalnya dari gurunya mau dikasih kesempatan gitu? Tapi alhamdulillah ya memang kita bersosialisasikan ke orang tua dari awal mereka masuk, jadi orang tua nggak ada yang nego, menerima aja. Cuman kita paling memberitahu kepada orang tua bukan berarti anak ini gagal, bisa berhasil. Ada cara-cara tertentu
dan mudah-mudahan anak ini tetap melanjutkan sekolah. Ya, alhamdulillah. Berarti cara yang efektif adalah memang diingatkan nanti ke peraturan awal ya Bu ya, dari awal Ibu sosialisasi. Sosialisasi ketika anak masih. Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, Ibu langsung pada saat itu kasus berlangsung atau ada jeda waktu? Saya Sampai terjemah dengan memutuskan. langsung. Jadi ketika memang udah guru BK, terus langsung ke ibu, langsung saya menemui orang Tuanya. Memang kalaupun orang tuanya itu memang ada yang jeda juga, karena kadang-kadang orang tuanya lagi bekerja, Sibuk nggak ya, Bu? bisa langsung. Biasanya Jadi ada yang langsung kalau orang tuanya itu tidak bekerja, tapi kalau orang tuanya bekerja ya kita jeda. jeda. Kalau seperti itu biasanya Ibu kasih waktu berapa lama untuk orang tuanya bisa hadir di sana, dikasih waktu Paling 1 hari 2 hari, 1 atau 2 hari saja. tidak lama-lama, karena juga akan membuat contoh kepada yang lain, karena teman-teman itu pada tahu. Karena sampai ada videonya Sampai ada dan videonya disebarkan ke yang lain, ke teman-temannya. Makanya sudah berat sekali dan pelanggarannya. orang tua juga sudah ada yang tahu, mungkin teman-temannya. Dan orang tua pun akhirnya menerima ya Bu ya. Lalu ketika Ibu mengambil tahu kasus tersebut, lalu Ibu sampai dengan mengambil keputusan, adakah orang-orang yang Ibu tanya pendapatnya seperti itu misalnya? Paling ya ibu tanya Wakil-wakil Ibu terus sama malasnya apakah anak itu masih masih dibantu atau tidak gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari pengalaman Ibu untuk kasus-kasus dilema etika itu, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil begitu ketika menangani siswa-siswa yang menghadapi pelanggaran berat? Ya, makanya kadang-kadang ibu kalau kita nanti lagi rapat orang tua, ibu beritahu orang tua jangan terlalu cuek dengan anak. Beri apa sih curhatan anak tuh didengar. Karena kadang-kadang jangan terlalu membebaskan anak buat bermain. Kapan dia waktu buat main? Kapan waktu dia belajar? Tapi bukan berarti terus belajar terus. Jadi ada waktu yang perlu diingatkan. Jadi memang itu perlunya perhatian orang tua, jangan terlalu dibebaskan, jangan terlalu keras. Ya, jadi kalau terlalu keras mungkin anak juga nggak akan bisa di rumah. Dan juga kadang-kadang pertengkaran orang tua. Nah, itu kalau bisa jangan sampai anak-anak itu tahu. Makanya disitulah ketika saya lagi mengumpulkan orang tua, sosialisasi ya saya beritahu orang tua. Karena bahayanya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak itu curhat melalui Facebook. Bisa terjadi. Ya, betul. Akhirnya orang itu pura-pura baik di Facebook, aja ketemuan. Tapi akhirnya apa? Bisa memperkosa dan bahkan sampai membunuh. Itu yang pelajaran. Makanya termasuk untuk diri ibu. Tapi alhamdulillah kalau ibu memang anak-anak memang betul-betul saya perhatikan dari segi agamanya, jangan lupa juga pelajaran agamanya. Walaupun mungkin Ibu juga bekerja gitu ya Bu ya. alhamdulillah, tapi juga kita ke orang lain pun perlu juga. Kalau tadi itu berarti anak tersebut melakukan hal itu karena memang diberi kebebasan ya Bu sama orang tua. Kebebasan orang tua, kadang-kadang orang tua itu apa ya, dia bermain mungkin pulang Sampai malam dibiarkan. dia tidak tahu teman bermainnya siapa. Apalagi sekarang kan zaman
teknologi ya. Betul. Kadang-kadang dia menonton dari YouTube, dari apa, nah Iya, itu. betul. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Memang ketika anak melakukan pelanggaran itu dilema tersendiri ya Bu ya. Apakah memang harus mengundurkan diri anak tersebut? Kalau memang diberi kesempatan di dalam, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya kita gak apa-apa nih, misalnya anaknya kita kasih kesempatan lagi gitu, Kalau untuk yang terberat itu nggak bisa, tetap tidak bisa. makanya kita sudah sosialisasikan sebelum nikah seperti narkoba, terus apa namanya tadi, tawuran, terus apa lagi, dan dalam upacara pun kalau ibu jadi pembina, Iya. beritahu Tapi kita jangan sampai anak itu terjadi seperti itu lagi, dan jangan sampai turun. Alhamdulillah sementara tahun-tahun berikutnya tidak terjadi terulang. Oh, karena untuk pelajaran untuk yang berikutnya ya Bu Iya. ya. Takutnya kalau nanti Ibu Kalau membiarkan, saya nggak tegas, iya betul. orang tua juga akan protes juga. Oh iya betul. Untuk yang lingkungan yang lain juga takutnya jadinya begitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Berarti Ibu memang kalau untuk pelanggaran yang berat, Ibu kembali lagi ke peraturan yang sudah Ibu berikan ya Bu, sudah disosialisasikan ke orang tua sebelumnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Widya? Alhamdulillah kalau begitu. Gimana? Maaf Bu Widya mengganggu waktunya ya. Bu Widya ini kan sebagai kepala sekolah SD Tiara Harapan di Pondok Ungu. Sudah berapa lama Bu Widya? Kira-kira udah 21 tahun ya. Wah, alhamdulillah. Dari tahun 2003, Dari 2024 Oh ya. iya benar betul 21 tahun ya untuk itu selama. Nah, selama itu kalau boleh saya menjalankan tugas saya sebagai CGP ya Bu Widya ini sebagai salah satu bentuk tugas demonstrasi kontekstual saya. Jadi saya diminta mewawancara kepala sekolah tentang terkait kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Pernah atau tidak selama 20 tahun ini Bu Widya menghadapi kasus-kasus yang dihadapkan pada pilihan benar lawan benar. Bukan lagi benar lawan salah ya. Kalau benar lawan sering ya. sampai Bu, sering ya. iya. Sering, Jadi ya. kalau benar lawan salah mah kita sudah tahu kita harus mengambil langkah apa. Nah, bagaimana kalau benar lawan benar? Apakah Ibu pernah mengalaminya atau bagaimana? Nah, kalau Seperti kasus seperti itu sih sering ya. Itu Sering. malah keseringan. lebih sering yang Lebih seperti sering, itu. ya, lebih Iya. sering seperti itu. Jadi biasanya saya memprioritas ya, prioritas. Jadi kadang-kadang ini kalau untuk masalah-masalah seperti itu kadang datang dari guru. Baik. Bisa juga dari siswa. Siswa juga. Nah, bisa Baik. juga dari orang tua murid. Tapi saya dalam menyelesaikan yang seperti itu, kadang-kadang saya pertimbangkan skala prioritas. Jadi mana yang paling memang benar-benar yang harus diambil keputusan yang lebih baik dulu, kemudian yang harus diambil secepatnya keputusan. Kan biasanya kita iya. harus ngambil kebijakan ya. Iya, betul. Kalau dalam hal itu kan nggak bisa, mungkin kadang-kadang dibentrokan nggak boleh dua-duanya. Iya, betul. Harus pilih salah satu. Iya. Jadi ya saya biasanya mengadakan pendekatan. Tahu dulu kasusnya. baru menskalakan mana yang prioritas dulu nih, yang mana paling urgent dulu. Iya, Seperti baik. itu biasanya kalau Untuk ini, kasus-kasus kasus ada seperti itu. mungkin ada boleh kita tahu salah satu kasus yang misalnya Bu Widya tuh sampai dengan ingat sampai sekarang sulitnya mengambil keputusan untuk kasus tersebut.
Mungkin ada yang bisa sedikit diceritakan gitu. Contoh kasus yang ini Berat ya istilahnya berat. untuk memilih mana. Jadi saya harus mengambil keputusan seperti apa begitu. Oh iya, jadi ada sih itu tentang anak ya. Jadi sebenarnya ya kasus-kasus seperti itu muncul sering di antara guru, tapi tentang anak. Iya, betul. Tentang anak ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang memiliki beban masing-masing ya. Iya, Nah, betul. jadi dari orang tua juga, kondisi orang tua dan kondisi bukan hanya kondisi ekonomi atau sosialnya aja, dari kemampuan anak pun bisa. Nah, betul. jadi yang sempat saya ingat sampai sekarang nih yang jadi dilema Iya, sebenarnya betul. ya. Jadi ada sedikit masalah, misalnya ada orang tua. Orang tua ini memang pemerhati pendidikan, sangat detail dengan anak-anaknya ini. Iya, Nah, betul. jadi untuk pelajaran anaknya dia keponya tinggi. Baik. Jadi Memperhatikan ya. memperhatikan sampai ulangan anak itu sedetil-detil karena kita sekolah swasta. Iya. Dia selalu detail gitu. Iya, Ini betul. salah koreksi atau apa Iya, dia tahu iya, gitu. baik. Nah, ini dilemanya dengan ibu guru. Ibu guru itu juga menghadapi murid kan macam-macam. Banyak ya, macam-macam. unik-unik ya. Unik. Nah, jadi kita tidak bilang nakal, tapi mereka unik memang. Betul. Dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya, betul. Dan kita sebagai sekolah kan semuanya merangkul lah. Betul. Gurunya Iya. memahami kemampuan anaknya sampai mana. Betul. Nah, kebetulan nih orang tua yang sangat Memperhatikan ini. karena anaknya pinter. Oh, anaknya pintar. Iya. Nah, jadi dia tidak terima kalau guru ini lebih sedikit memperhatikan Iya. anak yang Kurang. Secara Justru secara daya kemampuan tangkap ya, gitu. iya. Kan daya tangkap anak-anak itu berbeda-beda Iya, ya. betul. Jadi dia tidak terima, sementara anaknya nih dikasih tahu sekali paham. Nah, dia bisa melanjutkan, Iya, mengerjakan sedangkan- sampai memecahkan masalah Oh, misalnya. iya. Nah, tetapi ini anak yang satu, kalau tidak kita bimbing dari hal yang detail sampai besar dia nggak bisa. Nah, di sini kan guru pastinya memberi perhatian yang lebih. Iya. Ini orang tua ini komplainnya pastinya ke kepala sekolah. Oh, iya, baik. Nah, sementara perilaku guru juga saya nggak bisa salahkan karena anak ini memang butuh Betul, bimbingan. perhatian. Nah, Iya. itulah yang saya ingat salah satu contoh kasus. Iya. Bagaimana penyelesaiannya itu sama-sama sih sebenarnya. Orang Iya. tua juga nggak salah, dia Betul. juga menuntut anaknya harus diperhatikan Perhatikan juga, walaupun ternyata anaknya sudah lebih bisa, mampu lebih seperti itu ya. seperti Iya. itu. Jadi orang tua maunya begini, gurunya juga begitu. Tapi kan itu sebenarnya hal kecil kalau bagi kita Iya. sebagai guru. Oh, itu nggak masalah, yang penting anak-anak ini bisa. Betul. Nah, Tapi hasilnya ternyata maksimal, untuk tapi orang ternyata tua untuk orang tua ini masalah. Iya, Jadi ini ya, betul. problem gitu. Nah, itulah Problem. yang saya ingat Masih yang ingat ya? emang agak-agak gimana iya, gitu. baik. Jadi, Ketika kasus tersebut, langkah-langkah apa yang akhirnya Bu Widya ambil untuk Pendekatan. menjembatani keduanya? pendekatan. Jadi akhirnya saya pendekatan ke orang tua, menjelaskan kondisi anak ini di kelas bagaimana. Iya. Terus saya melakukan pendekatan juga ke gurunya agar bisa berlaku lebih bijak. Nah, dan akhirnya orang tuanya pahamnya. Jadi tapi tidak cepat. Oh, Nah, itu tidak cepat berapa karena- lama biasanya Nah, kalau itu- untuk itu? Ya, saya butuh penjelasan itu mungkin dengan berkali-kali ngobrol. Oh, tidak iya. dengan sekali ngobrol itu dia tidak nggak merasa puas gitu. Dijadwalkan begitu ya Nah. pertemuannya. Biasanya sih saya nggak terjadwal ya Bu ya. Cuma kalau ketika bertemu bagaimana kabar Bu? Oh, Nah, saya iya, menyapa. Terus gimana begini mengarah ke problem yang saya tahu Sedang dia itu. agak gundah gitu. Iya, Nah, baru akhirnya cair deh itu. Oh, alhamdulillah. Berarti ini kita membicarakan tentang nilai keadilan untuk anak ya sebenarnya. Adil itu belum tentu kan harus diperlakukan sama begitu ya Bu Widya ya. Iya. Karena kan ya itu tadi kondisi anak kita tuh berbeda-beda dalam satu Berbeda-beda. kelas. Jadi kita nggak bisa sama karena memang ada yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Jadi ada yang kondisi daya tangkapnya ada yang bagus, ada yang beda. kurang begitu ya. Nah, selama ini banyaknya kasus dilema etika itu
yang merupakan tantangan gitu bagi Bu Widya? Maksudnya hal yang paling berat untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Ketika dihadapkan kasus seperti apa? Harus mengambil keputusan yang harus dengan cepat, tetapi Bu Widya kan tetap tadi bilang mau prioritas dulu apa. Nah, yang paling berat itu seperti apa tantangannya? Sebenarnya berat enggak. Saya selalu kalau dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut keseluruhan gitu atau menyangkut guru, anak, itu selalu saya musyawarah ya. Musyawarah saya harus kadang-kadang memanggil guru-guru, kemudian menanya pendapat mereka seperti apa, kemudian terkadang juga saya harus memanggil komite atau korwas seperti itu. Nah, di luar daripada itu, kalau memang ini agak menyangkut banyak pertimbangan, saya biasanya menemui yang stakeholder, artinya orang yang punya kemampuan lebih. Nah, untuk artinya memutuskan itu saya perlu pertimbangan. Jadi saya tanya, ini kira-kira kalau begini, kalau dia kira-kira lebih banyak tahu tentang kasus itu, gitu saya bisa bertanya, saya memanggil gitu. Kadang-kadang kan orang tua juga bisa kita manfaatkan untuk yang itu, karena kan kita mengenal orang tua itu kan dari mana asalnya, artinya dari pendidikannya ya, kerjanya. Betul. Jadi berhubungan dengan masalah yang kita itu terkaitan ya. Jadi apabila dia lebih menguasai, nggak ada salahnya saya berguru gitu, artinya saya bertanya. Jadi dia pastinya lebih punya wawasan yang lebih, atau memberi masukan-masukan yang lebih positif untuk lebih bijaksana. Artinya masalah ini harus ada solusi yang terbaik, yang semuanya nanti akan menjadi lebih baik kita pecahkan seperti itu. Jika memang dihadapkan dengan pilihan benar dengan benar, berarti mana yang lebih menguntungkan untuk orang banyak kah? Ya, atau memang balik lagi ke peraturan, atau seperti apa untuk pengambilan keputusannya? Kalau untuk pengambilan keputusan, saya harus kembali ke role ya. Pastinya ke role. Tetapi role ini harus berpihak kepada orang banyak. Jadi di sana. Jadi saya nggak mungkin juga kaku dengan peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lain, banyak yang lain-lain ini. Jadi balance gitu loh, ya. Jadi harus seimbang. Jadi kepentingan orang tua atau guru atau anak-anak juga terayomi, role ini terluruskan. Jadi saya juga tidak akan berjalan di atas apa katanya orang semuanya, tapi dengan mengabaikan peraturan sekolah yang sudah ada, karena peraturan ini pun dibuat rasa-rasanya ini kan untuk meluruskan tegak berdirinya sekolah ini dan mendisiplinkan anak, tentunya tujuannya juga kan untuk kebaikan. Jadi saya usahakan selalu untuk bisa seimbang begitu ya. Tetap berada pada peraturan, tetapi juga yang untuk kepentingan orang banyak begitu ya, berarti jadi ya bisa pengambilan keputusannya. Baik, terima kasih banyak Bu Widya. Nah, dari pengalaman 20 tahun memimpin sebuah sekolah begitu ya Bu Widya ya, pastikan ada banyak kasus dilema etika. Nah, kira-kira dari semua itu pembelajaran apa yang bisa Bu Widya ambil? Maksudnya ketika harus mengambil keputusan ini, misalnya yang memberatkan salah satu pihak kah, atau seperti apa begitu? Iya, itu dalam pengambilan keputusan itu tentunya banyak pertimbangan ya. Kadang-kadang memang berat, kadang-kadang saya sampai nggak bisa tidur. Lah itu kenapa bisa seperti itu? Karena menimbang tadi, menimbang. Jadi kesimpulannya setiap problem itu yang saya laksanakan selama ini yang bisa menumbuhkan ataupun mengambil kesimpulan yang terbaik itu musyawarah. Nah, musyawarah itu artinya kita bisa mendengar suara hati ke hati. Jadi kita bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, selain bermusyawarah juga kita mendengarkan pendapat yang berpengalaman, yang punya pengetahuan lebih tentang hal-hal yang itu ya. Misalnya kalau menjalankan kasus anak, kita bisa bercerita dengan orang tua yang anaknya kasusnya seperti itu gitu. Anaknya yang kasusnya yang sama seperti itu kan ya. Kemudian pastinya kita tidak keluar dari peraturan. Sebagai pimpinan kita nggak boleh keluar dari aturan-aturan yang sudah baku di yayasan gitu, seperti itu. Jadi memang harus sudah
sesuai. Jadi itu yang saya lakukan, tapi ya kita nggak pernah berhenti belajar ya Bu, karena kan memang selama berjalannya ini selalu berubah, sama seperti kurikulum kita juga selalu berubah ya. Nah, kita harus siap. Jadi sebagai pendidik ya kita tetap harus belajar, sebagai ya pimpinan juga tetap harus belajar, tidak merasa juga ya problem yang ada itu sebenarnya ya seperti saya bikin itu jadi suatu solusi. Seperti ini, saya dalam merekrut guru-guru itu tidak sedikit saya rekrut guru-guru yang memang sudah selesai pengabdiannya di negeri, misalnya bekas kepala sekolah di negeri, guru teladan di negeri yang punya prestasi. Saya rangkul mereka karena mereka masih bisa dan berpengalaman, dan pengalaman mereka bagus, dan mereka itu juga merasa terbantu. Kenapa? Karena mereka kalau pensiun misalnya di rumah kan mengalami kejenuhan. Nah, ketika bergabung mereka ternyata lebih semangat. Dan di sana saya melihat nilai-nilai banyak sekali saya belajar. Kemudian mereka bisa sharing pengalaman mereka itu selama mereka sekian puluh tahun tuh mengabdi. Mereka itu bisa menjadi role model untuk etika, untuk administrasi yang rapi. Nah, untuk anak-anak yang masih muda-muda ini kan gak jarang juga nih anak-anak yang saya rekrut nih yang muda-muda ya. Karena kan kita bertumbuh berkembang begitu kan selalu. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi dilema saya itu sebenarnya ketika saya ingin menegur guru senior itu, tapi itu dia senior gitu tuh ada sedikit rasa segan atau tidak, karena merasa saya kan jauh, apa pantas saya ngomong seperti ini, seperti itu dilemanya saya. Tetapi yang saya untungkan lebih banyak itu tuh pengalaman mereka yang saya bisa pelajari. Ada manfaat yang lebih besar, besar. Tapi itu tadi karena saya merasa ciut juga kadang-kadang karena mereka berpengalamannya sebagai kepala sekolah. Walaupun ibu sebagai kepala sekolah juga ya. Ada yang udah berapa puluh tahun gitu. Lebih lama. Ternyata sekarang mereka jadi guru gitu. Dan saya kepala sekolah. Nah, jadi ada rasa kadang-kadang kecil juga tapi ya tidak mengurangin hormat saya kepada mereka untuk tetap melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Betul. Sih, alhamdulillah, luar biasa sekali ya Ibu Widya. Pengalamannya 20 tahun memang pasti memberikan banyak cerita ceritanya banyak. Bukan hanya cerita dengan anak, cerita dengan guru, dengan orang tua, itu udah panjang dan Terima kasih banyak ya Bu Widya atas sharing pengalamannya. Insya Allah ini dijadikan pengalaman dan pembelajaran juga untuk saya dan teman-teman nanti. Sama-sama, saya mohon maaf juga saya bisa menjawabnya ya seperti yang saya rasa memang aja kita butuh belajar pengalaman yang nyata justru, bukan yang dibuat-buat untuk pembelajaran kita. Itulah juga yang saya jalanin selama ini ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini apa yang saya sampaikan ya berguna ya Bu. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik kalau begitu terima kasih ya Bu Widya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Mari.